negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Bangsa kita Indonesia. Dalam masih hukum. Oke, pertama-tama saya advokat dan praduga mengungkap saya, dan sini saya mengucapkan turut berduka cita dalamnya bagi korban kereta di Bekasi Timur. Dan di sini kita di video ini ada bisa saksikan penyebabnya. Yuk kita lihat ini dulu. Ini yang nabrak keretanya sampai tembus, kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Kejadian Bekasi Timur hari ini tanggal 27 Mei. Jebol ditabrak dari belakang. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PT KAI buka suara terkait kecelakaan KRL versus KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026. Adapun taksi berwarna hijau diduga menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Pasalnya, dalam video yang beredar di media sosial, terlihat KRL menabrak taksi yang kemudian membuat KRL berhenti mendadak. Kondisi tersebut diduga berdampak pada kereta lain yang melintas di belakangnya. Kereta api Argo Bromo Anggrek yang berada di jalur yang sama tidak dapat menghindari situasi tersebut sehingga ikut terdampak di lintasan. Terkait hal itu, Vice Corporate Communication PT KAI Ane Purba buka suara. Ia enggan berkomentar terkait taksi hijau diduga menjadi penyebab kecelakaan. Pihaknya menegaskan saat ini PT KAI fokus pada evakuasi para korban. Di sisi lain, Green SM Indonesia menyampaikan pernyataan resmi terkait dugaan armada taksi yang menjadi pemicu ditabraknya KRL komuter lain oleh KA Argo Bromo Anggrek di perlintasan Bulak. Tadi udah dilihat ya, menyebabkan sebuah taksi yang menabrak kereta menabrak taksi seperti itu. Dan ingat ya, ini peristiwa hukum. Tapi bodohnya orang Indonesia itu mengatakan kecelakaan itu takdir. Kalau ngomong takdir, nggak ada penegakan hukum di dunia ini. Jadi pelaku kejahatan itu harus dijerat dengan pidana, bukannya pidana pertadak juga seperti itu. Tadi kasus taksi tadi itu bisa dijerat dengan pidana dan perdata. Kita ada bukti-buktinya, nanti bisa lihat di kolom keterangan ya, sumbernya dari mana. Itu yang tewas itu ada 16 orang. Itu kalau digugat materi itu kan ibaratnya kelalaian yang menyebabkan kematian. Dan itu ada ininya, pidananya itu tugas penjara itu. Dan yang lebih jahatnya lagi adalah katanya bisa kena 13/5, perbuatan melawan hukum yang bisa digugat secara material dan material. Kalau misalkan proses kereta KAI gugat, itu berapa harga keretanya yang rusak? Dua kereta itu berapa miliar? Harus ganti. Terus juga masing-masing korban melakukan class action. Satu nyawa cuma 1 miliar, atau ada 16 miliar. Sama tadi yang punya kereta, kalau nggak bangkrut tuh punya taksinya. Tapi ini saya curiga ini, kita bisa lihat tadi video habis ini ada orang yang katanya korban menggugat KAI. Kalau saya curiga, dia kan di video bilang dia advokat. Saya curiga ini mungkin
suruhan dari taksi itu, karena ada apa ya namanya klausula di hukum itu nebis bed idem, segala sesuatu yang sudah digugat tidak dapat digugat kembali oleh itu. Jadi dia kan di situ dia menggugat bahwa apa namanya minta ganti rugi segala macam, karena kalau dia gugat duluan otomatis dari referensi KAI ataupun dari apa namanya korban nggak bisa gugat duluan. Dan ini saya curiga ini yang ngakunya korban ini advokat ini apa siluman lah dari suruhan dari ini. Nanti bisa lihat ya di akhir video buat itu lihat bagaimana. Kalau ini saya mencurigai banget bahwa ada trik-trik politik yang bermain, karena hasilnya harusnya yang menggugat dalam hal ini adalah KAI, taksi itu ganti rugi kereta dan korban-korbannya. Seperti itu. Jadi sebuah kecelakaan bukan cuma menekan nasib atau takdir, ini pada sis. Ya sekian ya ini ya. Sekali lagi saya ucapkan berbela-sungkawa dan mudah-mudahan dari penyebab kecelakaan ini bisa dibuat secara pidana perdata. Ya KAI bisa menyewa advokat untuk melakukan serangan balik. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di salam. Penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek menggugat PT KAI 100 miliar atas insiden tabrakan kereta api Argo Bromo dengan KRL komuter lain beberapa waktu lalu. Dan pihak penggugat ini menegaskan bahwa 100 miliar tersebut bukan untuk dana pribadi, tapi untuk korban luka dan meninggal dunia. Karena pihak penggugat sendiri hanya meminta ganti rugi material sekitar Rp800.000 sesuai dengan harga tiketnya. Jadi penggugat ini namanya adalah Roland Epotu. Dia itu seorang advokat yang kebetulan jadi penumpang Argo Bromo Anggrek di malam kecelakaan itu, tanggal 27 April. Dia ada di gerbong 5 kelas eksekutif. Waktu tabrakan terjadi, lampu di gerbongnya langsung mati total dan evakuasi baru dilakukan sekitar 20 menit kemudian. Tapi yang bikin dia geram itu bukan cuma soal kecelakaannya, tapi respon dari PT KAI. Sekitar 2-3 jam setelah tabrakan, dia cuma dapat SMS dari KAI 121 yang isinya pembatalan perjalanan karena kendala operasional katanya, dan langsung nawarin refund. Bukan nanya kondisi penumpangnya dulu, padahal faktanya ini tuh kecelakaan besar yang menelan 16 korban jiwa dan puluhan orang lain luka-luka. Menurut dia, ini tuh menyalahi aturan Undang-Undang Perkeretaapian pasal 125 yang mengharuskan informasi kecelakaan disampaikan secara langsung. Makanya gugatan ini bukan sekedar soal uang, tapi soal mendorong perbaikan tata kelola atau good corporate governance di tubuh PT KAI. Gugatan ini sudah resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 251. Dan yang digugat ini bukan cuma PT KAI, teman-teman, tapi juga Danantara, PT BKI, dan Traveloka. Roland sendiri sudah menjadi pelanggan Argo Bromo Anggrek sejak 2017. Dan dia berharap langkah hukum ini bisa menjadi momentum buat KAI beneran evaluasi sistem keselamatan dan penanganan darurat mereka, bukan cuma selesai di santunan doang.